Anda kembali bersama The Headlines. Kalau kita bicara kekinian nih Bang Don, Mas Wiwi, ada sekarang ini ya, mau tidak mau harus diakui hubungan yang sangat-sangat tidak baik antara KPK, Polri. Hingga kemarin kemudian PLT mesti jalan-jalan ke KPK, ke Polri, ke Kejaksaan, ke MA gitu kan. Bagaimana caranya kemudian untuk kembali bekerja dengan 100% baik untuk pemberantasan korupsi? Yang perlu didorong dan diupayakan apa yang sudah dilakukan oleh PLT KPK ya, itu memang harus didorong, karena kan memang harus ada komunikasi kan, supaya mau tidak mau harus diselesaikan dulu masalah persoalan hubungan tidak bagus ini. Pertama memang membuka jalur komunikasi. Terus kedua, memang persoalan-persoalan internal yang berkaitan dengan komunikasi itu, yang menyangkut hambatan-hambatannya, harus diselesaikan. Terus yang ketiga, memang memberi prioritas dengan melakukan sinergitas gitu. Itu yang mesti dilakukan, supaya resources kita itu diletakkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa ini yang lebih besar lagi. Kalau Anda melihat yang dilakukan oleh Pak Ruki sekarang ini adalah sudah benar gitu, kenapa Anda tidak melakukan itu sebelum kejadian misalnya gitu? Itu pertanyaannya kan. Karena kan juga punya segala kewenangan untuk kemudian melakukan komunikasi serupa. Hubungan up and down seperti Mas Bebe tadi ceritakan. Kalau ngelihat itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kami itu memang sudah mendorong intensitas dan intensif komunikasinya. Nggak ada yang salah dengan Pak Basrif Arif, luar biasa dahsyatnya. Saya dengan Pak Jaksa Agung yang sekarang juga kami sudah ketemu satu kali, udah membahas beberapa kasus strategik, bukan kasus lah, program-program strategik kita udah bahas bersama-sama. Dengan Pak Sutarman, dengan Pak Badrudin pun sebenarnya sudah gitu loh. Kan kecelakaannya kan terjadi ketika urusan BG Anda tetapkan sebagai tersangka, itu selalu kemudian kan dibawa sebagai persoalan institusi kan, dan itu merusak semua hubungan komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya. Sebenarnya yang dipikir juga begini Bang Don ya, kita kan ingin mendorong apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, yaitu reformasi total kepolisian melalui reformasi birokrasi di kepolisian. Nah itu sebabnya ketika kami menangani kasus Korlantas, ide dasarnya itu kami berkomunikasi dulu kan dengan teman-teman di kepolisian. Apa ide dasarnya? Persoalan polisi itu 50% berhubungan dengan masyarakat melalui lalu lintas gitu. Kalau lalu lintas itu diberesin, maka 50% persepsi publik terhadap kepolisian itu meningkat sebenarnya. Nah itu yang mesti ditangani. Terus kedua, kalau kami menangani kasus seperti Pak BG ini, itu kita ingin meletakkan garis ini bahwa ada orang-orang baik yang memang harus didorong menjadi pemimpin gitu loh. Jadi itu bagian dari proses itu. Bukankah ini untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan kepolisian? Dan KPK hanya salah satu skrup kecil aja di situ kan. Saya mau minta pandangan Anda sebetulnya. Saya sepakat dengan pandangan Anda. Kalau dilihat secara jernih, sebetulnya tidak ada hal yang harus berkembang seperti sekarang. Tapi ceritanya kan sering korupsi itu kan seseorang yang Anda tetapkan kan biasanya berantai, akan banyak sekali orang terlibat. Dalam Tidak kasus, mungkin cuma satu. dalam kasus gitu korupsi ya? kalau sekian ada orang yang punya rekening gendut, mungkin akan begitu banyak orang yang terlibat dalam institusi itu, jadi kemudian dibawalah itu sebagai persoalan institusi. Tapi di cerita yang lain adalah saya juga agak susah membaca ya, ketika ada kekeruhan seperti ini. Ini kan sebegitu banyak faktor di luar yang kemudian melihat dan ini makin keruh tampaknya. Dan kemudian termasuk jadilah saya pesimis tentang apakah KPK ke depan itu masih memunculkan orang seperti Anda misalnya. Kalau saya ngelihat teman-teman di KPK di dalam itu bibit-bibit unggulnya banyak Bang Don. Bibit-bibit unggulnya banyak dan dia sudah terlatih, punya kompetensi kayak gitu. Jadi saya tidak pesimis itu. Yang sekarang kita harus agak waspada, persoalan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok lain yang sebenarnya mencari kesempatan. Yang kasus-kasusnya sudah jelas banyak gitu loh. Mafioso-mafiosonya ada gitu. Ya, ini yang sebenarnya harus hati-hati. Kita harus melihat itu hati-hati. Sehingga Mas Busro Mukodas mengatakan ini ada mafia sumber daya alam yang kerja di situ. Nah, itu. Dan kita nggak sadar bahwa kemudian teman-teman kepolisian dan KPK dimanfaatkan persoalannya. Makanya kita selalu kembali harus hati-hati, harus fokus. Kemudian kita secara cepat menyelesaikan kasus ini. Dalam keadaan sekarang Anda juga meyakini ada great designer di belakang. Setidak-tidaknya kolega saya Busro Mukodas mengatakan kayak gitu. Mengutip lebih aman. Busro Mukodas. Iya, Presiden sendiri mengatakan masih ada kerjasama begitu kan. Iya, yang kita lihat ya seperti dari penjelasannya,
kan ada, saya pernah bicara dengan Refli di sini, ada situasi yang dramatis ya, dari konflik lalu kemudian menuju kerjasama atau sinergi. Walaupun kalau tesisnya Refli itu adalah ini bisa juga bisa menutup korupsi yang ada di sebelah sana katanya. Kerjasama jangan terlalu erat begitu. Kira-kira begitu, tidak ada check and balance begitu. Ya. Mas. Balik ke KPK baru nanti ke kepolisian. Di KPK sendiri yang tadi saya belum kemukakan, kita harus punya satu forum yang memungkinkan mekanisme kerja di KPK itu bisa semakin baik. Contohnya apa? Tadi saya mengusulkan tim 9 untuk masuk di apa namanya Truth and Reconciliation Commission ya. Sebenarnya tim serupa itu juga bisa dibangun di KPK. Bisa representasinya orang dari KPK, mantan, akademisi, dan public prominent persons. Untuk apa? Untuk melihat kinerja KPK, untuk membantu KPK. Ini bukan penasehat ya, tapi semacam internal supervisor yang melihat ini program-programnya sudah on the track belum? Ini case-case yang agak sensitif, oke nggak? Gitu loh. Tapi jangan sampai menghitung resiko itu menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan. Dewi, keadilan itu memang ditutup matanya. Wow. Nah, kita sekarang ingin tutup matanya pakai apa, Mas Bebe? Nah, yang sekarang di teman-teman di kepolisian ya, teman-teman di kepolisian itu sebenarnya saya beruntung karena masih mendapatkan SMS dari orang-orang yang cukup baik, yang saya kenal dekat, yang kemudian mensupport. Itu dari kalangan kepolisian juga. Itu saya dapat dukungan seperti itu. Yang sabar, Mas. Ya saya bilang sekarang ini bukan hanya sabar, waras dan sehat, saya bilang gitu. Mas, soal prudent tadi dengan tim seperti itu, tapi kadang-kadang kan ada pikiran begini ya. Kadang-kadang kesempatan itu sering membuat ada kesempatan atau waktu atau perundingan atau prudent tadi itu bisa punya kesempatan untuk menggoreng berbagai hal. Kan itu cerita kasusnya kalau bisa selesai 2 hari lalu kemudian jadi 30 hari, di dalam waktu-waktu itu kan berunding pada umumnya yang kemudian kita kenal sebagai mafia hukum, jual beli pasar dan seterusnya. Saya ingin kita ini Bang Don, itu kebetulan saya lagi baca-baca soal KUHAP. Memang strategi KPK kan dulu KUHP dulu, baru KUHAP. Nah, saya sudah sedang baca-baca KUHAP. Itu di situ yang paling menarik adalah hakim komisaris sebenarnya. Di hakim komisaris itu nanti dia punya kewenangan yang menurut saya sudah disetujui oleh 3 pimpinan penegak hukum, kepolisian sudah setuju, kejaksaan sudah setuju, satu lagi Mahkamah Agung sudah setuju kalau tidak salah ya, nanti kita mesti cek lagi, bahwa hakim komisaris itu yang akan menentukan nanti, dia bisa menentukan apakah penggunaan kewenangan lagi dari penegak hukum itu memang sudah akuntabel dilakukan. Itu lembaga baru lagi? Kecuali yang daripada jatuh ke pra-peradilan yang kemarin. Ini sama satu lagi kayaknya untuk jagain pimpinan KPK ke depan. Kalau di pasal 7A konstitusi itu disebutkan kalau presiden bisa dimakzulkan kalau dia melakukan makar, tindak pidana keamanan negara, korupsi, tindak pidana berat, dan kemudian perbuatan tercela. Nah, kalau pimpinan KPK itu kira-kira apakah semua kejahatan yang dikualifikasi tindak pidana bisa ditersangkakan dan kemudian diberhentikan sementara, atau sebenarnya kejahatan-kejahatan tertentu seperti itu yang Mas Dewi berencana untuk dalam uji materi. Yang ingin saya katakan, apakah dengan begini ada keinginan untuk mempunyai hak kekebalan begitu terhadap proses hukum atau selektif? Sebenarnya saya menggunakan istilahnya itu bukan kekebalan ya Bang Doni. Equality before the law terhadap sangkaan dan tuduhan pada diri pimpinan KPK. Jadi jangan sampai kemudian karena isu nggak pakai helm gitu ya, atau isu 10-20 tahun yang lalu ya, jadi akan uji materi soal itu? Itu harus tanya tim lawyer saya. Mas, satu lagi, saya ingin, kan Anda sudah lihat jalan pikiran atau mungkin juga sudah koordinasi dengan presiden ya yang baru, Jokowi, tentang masa depan KPK dan masa depan pemberantasan korupsi. Saya ikut dalam sebuah grup yang banyak sekali anggotanya adalah aktivis anti korupsi, dan mereka ini perdebatan tentang keberpihakannya. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Yang pertama begini, by statement itu keberpihakannya ada, by statement akan mendukung, akan mensupport macam-macam itu. Tapi kan pemimpin-pemimpin yang teruji dan sejati itu dia bisa mentransformasi pernyataannya menjadi tindakannya gitu. Nah, ini kan baru beberapa bulan. Saya yakin nanti Pak Jokowi akan melakukan proses transformasi
dari pernyataan menjadi tindakan. Itu bagian yang pertama yang kita sedang tunggu itu. Terus yang kedua, di mana-mana itu kalau mau bangsa ini hebat dan dahsyat itu dia harus mengkombinasikan perhatian yang sama antara pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum. Kepastian hukum, ya. Karena nggak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Dan faktanya sekarang adalah kalau kasus ini berlarut-larut, tidak ada keberpihakan yang jelas, makin akan mengancam pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan dalam posisi tindakan, begitu. Ya. Nah, itu yang mesti dilakukan. Sekarang sebagai contoh, mungkin bagian penutup studi kami mengenai sumber daya laut. Itu sebenarnya dari hasil yang kami studi itu, laut kita sekarang harus dalam kondisi SOS, Save Our Sea. Kenapa SOS? Ternyata dari hasil kami itu ketahuan, Bang Don, kejahatan di laut atau laut dipakai sebagai sarana dan prasarana kejahatan untuk merampok sumber daya alam kita. Dan kalau Anda cek, Bang Don, sebut sama saya 5 kasus yang Anda ketahui di mana ada perampokan sumber daya alam melalui laut. Bang Don pasti nggak bisa sebut. Itu betul. Kita belum bisa sebut. Nah, padahal sekarang kita mau meletakkan sektor maritim menjadi salah satu prioritas. Nah, ini tugas yang luar biasa sekali. Kapitalisasi uang yang akan di sektor itu luar biasa dahsyatnya. Siapa yang akan mengontrol dan mengelola itu? Saya pikir salah satu lembaga yang punya kompetensi adalah KPK. Mas Boy, boleh pendek saja mungkin ya. Melihat kondisi sekarang ini, KPK orang bilang sedang stuck gitu. Kapan lagi akan bisa berjalan? KPK dalam kondisi dying. Yes. Tapi sebenarnya di KPK orang-orangnya punya modal sosial untuk survive. Jadi saya percaya sekali, kasih kesempatan kepada KPK, dia akan merecovery situasi ini dengan cepat. Kan sebenarnya semua program itu sudah disusun gitu loh. Jadi waktu zaman saya, sekarang ini kontrak kinerja dengan deputy itu sudah terjadi. Tinggal deputy dengan direktur nih. Nah kalau ini sudah terjadi, ini KPK bisa berlari cepat. Jadi optimis kalau segera, dibilang dying, ya. Yang bisa membuat dia tidak dying kan adalah Pansel dan DPR memilih siapa kali berikut, bukan? Nah, poin. Bang Don betul, kritikalnya sebenarnya bukan di kasus saya. Kritikalnya adalah pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya. Periode selanjutnya. Nah itu sebabnya sebenarnya mekanismenya itu harus betul-betul dipastikan transparan dan accountable. Dan mudah-mudahan orang terbaik yang mau mendedikasikan di KPK itu dia muncul sebagai kandidat. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Mas Boy. Bang Don, terima kasih. Kita selesaikan The Headlines kali ini dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa.